Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Siap menyimak apa yang akan disampaikan pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa kawan, dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Masya Allah. Bisa berkunjung di radio kesayangan kita. Alhamdulillah. Cukup ya ini tadi istirahatnya Ustadz. Oh, luwe-luwe malahan. Alhamdulillah. Makanya bisa pas gini tadi jam 5 sampai suara Surabaya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Betul. Apakah itu sudah direncanakan begitu Ustadz? Kadang-kadang sesuatu itu bisa menjadi kebiasaan Masya akhirnya. Allah. Nah, ini Ustadz ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini kita lakukan insya Allah ya. Iya. Nah, kadang itu kan ada nilainya Ustadz ya. Apakah kita ini manusia juga perlu menilai? Terus kemudian bagaimana kita bisa tahu nilai itu Ustadz? Katanya nilai amal itu tergantung niatnya gitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan menyebut asmanya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah. Semua makhluknya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik yang menyembah Allah ataupun yang tidak, tapi yang tidak menyembah pada Allah itu terbatas. Dia dikasih sayang Allah di dunia, di akhirat diadili, ya, berhadap dengan keadilan. Mengapa ya, kembali ke amal tadi? Betul Mbak Ayu. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini, innamal a'malu, sesungguhnya semua perbuatan itu binniyati, nilainya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Inilah kehebatan agama kita, bahwa perbuatan itu harus ada nilainya ya. Harus ada nilainya. Nilai mana yang kita kehendaki? Nilai dunia atau nilai akhirat? Atau nilai dunia dan akhirat? Itu yang menentukan, malah kita yang merancang itu kita. Allah mempersilahkan, silakan engkau berbuat untuk siapa dan apa. Kalau untuk tidak untukku, ya itu terimalah akibatnya. Nah seperti itu. Maka Nabi itu membimbing umat manusia, umatnya yang sangat dicintai ini, jangan ada satupun perbuatan tidak memiliki nilai. Nilai itu adalah lillahi ta'ala. Dalam suatu kitab, ya, setelah saya menyampaikan hadis Nabi bahwa semua perbuatan apa kata niatnya, maka dalam suatu kitab itu disebutkan begini. Kitab taklim ya. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Banyak perbuatan manusia itu jelas-jelas ini perbuatan dunia. Kayak apa Mbak Ayu cintanya? Contohnya perbuatan dunia ini Mbak Ayu. Misalnya kita nyaduk bola itu loh. Oh ya, menendang bola. Iya, nendang bola, main bola ya, bal-balan lah. Ya. Itu menurut Mbak Ayu itu perbuatan dunia apa akhirat? Kira-kira kalau kita bertanya begitu tuh orang-orang tuh menjawab apa Mbak Ayu kira-kira? Langsung dunia. Dunia ya. Iya betul. Itulah. Nah, itulah. Nabi tadi membimbing
kepada kita, tergantung niatnya. Nah, yang saya katakan dalam kitab tadi itu, banyak perbuatan yang kelihatannya itu fisiknya memang dunia, bal-balan, Duniawi. Betul. Tapi ternyata si pemain bola itu kalau kita tanya, misalnya ya, kau kok suka main bola Rek pagi-pagi begini? Jawabannya ternyata memiliki nilai. Iya, saya sebenarnya ya sibuk pagi, tapi saya ini ingin sehat, badan saya menghirup udara segar, main bola kecil-kecilan lah ya. Saya ingin sehat selalu sehingga nanti sholat duha itu semangat. Masya Allah. Iki. Niatnya untuk ibadah. Lah itu loh ya. Dia ternyata merancangnya begitu Mbak Ayu. Dia merancang, ternyata sebenarnya bukan main bolanya yang menjadi penting itu, tapi nilai main bolanya dia tadi itu memfasilitasi dirinya untuk sholat duha. Subhanallah. Ini kyo sering saya tanggap. Ya kita goda juga. Ya Allah. Kita goda juga. Dia malah ganti yang memberi tausiah kepada saya. Ya Allah. Coba Pak bayangkan kalau saya tidak olahraga, lalu kaki saya akhirnya nggak bisa gerak. Bayangkan saya sujudnya bagaimana. Loh. Ya Allah. Lak wis dawa iku. Iya, jeru. Jeru. Akhirnya dalam bahasa Nabi tadi, main bola tadi itu bisa menjadi perbuatan yang bernilai akhirat. Jadi saya ulangi, kamin amalin, banyak perbuatan yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Jelas-jelas itu perbuatan dunia main bola tadi itu. Tapi wayasiru bi husnin niyah, tapi main bola tadi itu bisa berubah karena bagusnya niat menjadi akmalil akhirah, menjadi amal perbuatan akhirat, dimensi akhirat, nilainya akhirat. Tapi jelas main bola tadi itu. Nah itu loh Mbak. Ini ya apa? Gampang tak angel agama iki. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Niatnya tadi. Iya, ada orang tua, maaf. Iya. Ya, stroke ya. Iya. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang kalau ada di terik matahari gitu, kita datangi, ya. Kita datangi itu apa yang disampaikan? Pak, saya nggak bisa apa-apa sekarang ini. Saya cuma mengayun-ayunkan kaki dan tangan saya. Nah, dan seterusnya. Yang kesimpulan ya, firasat dan perasaan yang kita tangkap, dia tidak jadi manusia apa-apa. Tapi segera saya respon ya, bahwa engkau menggerakkan kaki itu, apa yang ada dalam perasaanmu. Ya macam-macam. Jawaban mereka diantaranya adalah, ya tidak bisa apa-apa lagi saya. Ya sudah menggerakkan begini saja. Ya. Tapi ada yang mengatakan, saya gerakkan kaki saya sambil saya berdoa, ya Allah, tidakkah engkau bisa mengembalikan kakiku seperti yang dulu lagi agar aku bisa Jumatan. Ya Allah. Nilainya akhirat mana itu? Iya. Jadi orang yang stroke tadi, saya menyimpulkan, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada saya, daripada kita semua. Karena tiap detik dia menyebut asma Allah ketika dia menggerakkan jarinya. Dia mengatakan, ya Allah, tidakkah engkau bisa menggerakkan jariku lagi seperti dulu? Kalau engkau jadikan aku seperti ini sebagai peringatan, kau dulu tidak mau sholat. Kau dulu kalau mengambil nasi dengan tanganmu tidak menyebut asmaku, misalnya. Itu sekarang sudah tobat. Jadi dia menjadikan apa yang ada dalam deritaannya itu, malah ingat Nabi Ayub kita ya, dijadikan bahan zikir, bahan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang sakit yang tadi itu, Masya Allah, lebih mantap ya daripada orang yang sehat kalian. Nah jadi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, dan banyak perbuatan manusia itu
yang jelas wujudnya itu adalah perbuatan berdimensi akhirat. Tsumma yasiru min a'malid dunya, tetapi kemudian perbuatan itu bernilai duniawi. Kenapa? Bisu in niyati, karena tidak tepatnya niatnya. Karena salahnya niatnya, karena buruknya niatnya. Sholat Allahu Akbar, mesti kalau kita tanya orang di lapangan sana, itu sholat itu akhirat apa dunia? Pasti jawabannya akhirat, Mbak Ayu. Kita pun menjawab akhirat, jelas sholat kok. Tapi ternyata nilainya dunia ketika dia sholatnya tidak calon mertuaku cek seneng ambek aku misalnya. Allah Akbar. Ada pamrihnya. Ada pamrihnya. Lalu kalau orang bekerja, gampangnya itu kadang begini Ustaz. Kita saat bekerja capek segala macam, terus niatnya itu dianggap aja kerja lillah. Nah, kayak gitu tuh juga apakah termasuk ibadah juga ya Ustaz ya? Nah, kan kerja kan duniawi ya Ustaz ya? Betul. Iya, itu yang maaf, kadang-kadang kawan, pokoknya begini Mbak Ayu, seluruh hidup kita itu loh biasanya kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu loh dan seterusnya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh perbuatan dunia ini bisa kita sulap menjadi perbuatan yang berdimensi bernilai akhirat, artinya ibadah. Iya. Ada tetangga, awakmu jungkir wali rek kait subuh sampai subuh. Betul. Tuh nyetok mbak Uber. Nah, ada nggak kalimat begitu? Sering banyak itu kan. Banyak. Kamu itu nggak pernah pulang, ngurusi dunia saja. Misalnya nyindir Ustaz. 25 jam. Iya. Ternyata dia menjawab. Di antara manusia ada yang menjawab, betul, saya itu sampai tidak 24 jam, saya bekerja itu sampai 28 jam. Misalnya dia menjawab begitu ya. Iya. Tapi juga enggak hasil-hasil. Kata tetangga, anjane angkara murka awakmu ku sugih kok ngomong gak hasil-hasil. Dia ternyata menjawab, saya itu punya proyek ya, mendirikan sekolah. Sekolah itu saya rancang menjadikan anak-anak itu sarjana minimal S2 tanpa biaya dari siapa-siapa. Loh, tetangga nggak tahu di mana, di sana. Dia sebut nama itu. Insya Allah. Ternyata dia bekerja keras itu untuk membuat gedung yang luar biasa baiknya. Ya, rancangan kurikulumnya anak ini, outputnya dan outcome-nya, hasilnya dan jadinya sudah dirancang dalam kurikulum. Kalau kita singkat, anak ini menjadi anak yang memiliki kompetensi yang sangat baik, dibutuhkan pada zamannya, dan bisa menginspirasi manusia yang lain untuk menjadi anak yang soleh seperti dirinya. Wis bla 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 bla. Akhirnya bekerja yang 27 jam tadi itu ya panjang golek duit Mbak Ayu. Tapi setiap jengkal dan detik dan langkahnya dan nafasnya itu bernilai ibadah. Jelas-jelas deh kok bekerja memang ya. Tapi setiap detik jengkal nafasnya dinilai ibadah. Sekali lagi Mbak Ayu, agama Islam ini gampang tak angel sih. Masya Allah, mudah sekali ya Ustaz ya. Mudah. Jadi sekarang akhirnya begini, ada orang yang omsetnya atau kekayaannya ya 1 tahun itu 1 triliun. Masya Allah. Kira-kira dibandingkan dengan ada tetangganya tadi itu yang kekayaannya 1 tahun itu 1 miliar. Pertanyaannya, besar mana pahalanya orangnya 1 triliun dan 1 miliar tadi itu? Itu kembali ke tadi ya? Itu. Allah, iya. Niatnya dan kalau niatnya sudah betul, aku yakin dia pentasarufannya, pendistribusiannya juga pasti tepat. Nah kawan, kita berdialog fajar ini tentu tak lain memohon barokah dan ridhonya Allah. Amin ya Rabbal. Sehingga yang kita dengar, walaupun kawan-kawan ini sambil mendrive mobilnya kan gitu ya. Ono sing rodok ngantuk-ngantuk dedek disupiri sampai mendengarkan Mbak Ayu, mudah-mudahan mendapat ridho dan barokahnya Allah. Hatinya disenangkan oleh Allah untuk selalu berbuat yang baik. Amin ya Rabbal alamin.
Sesudah mendengar Ustadz Ali ini langsung mengingat pagi ini ke kantor niatnya. Betul. Niatnya diatur kembali. Diatur lagi. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ali, kita ketemu di lain waktu. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.